kegiatan apa ini? Sedang ekstrakurikuler. Oh, sedang ekstra ya. Iya. Kira-kira tahu tidak kenapa ibu panggil ke sini? Tidak ya. Nah, itu. Ibu hanya mau ngajak ngobrol. Cuma ibu mau menanyakan. Ini kemarin ibu dapat informasi kata seperti ini. Ada yang mau cerita sama ibu? Ya, Bu, kami menyampaikan dan dapat catatan bersama. Iya, itu informasi dari pengawas kemarin sampaikan ke saya selaku wali kelas kalian. Ya, itu makanya ibu perlu ngajak kalian ngobrol di sini. Ya, menyontek di kelas, gitu kemarinnya berbagi jawaban di kelas ya saat ujian akhir tahun kemarin ya, semesteran akhir tahun ya. Gini Mbak Farah, Mas Rama, ibu tahu setiap orang pasti tidak ada yang sempurna, manusia tidak ada yang sempurna ya. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tapi ibu yakin akan ada penyelesaiannya. Ini semua bisa kita selesaikan kalau kita cari solusi yang lebih baik, gitu ya. Oke, ibu sebelumnya tanya dulu ini ke Farah dan Mas Rama. Yang ibu tahu kalian adalah siswa-siswa yang termasuk dengan prestasi yang baik ya. Ibu lumayan kaget ya dengan kegiatan berita informasi dari teman ibu bahwa kalian bukan baik. Tapi ibu tanya dulu nih ke Mbak Farah, menurut kamu ini perbuatan kamu ini untuk manfaatnya untuk diri kamu sendiri ada tidak? Tidak, perbuatan saya tidak baik. Ini perbuatan yang tidak baik. Kalau Mas Rama? Tidak baik, Bu. Oke, ya, sudah paham ya bahwa yang kalian lakukan itu bukan hal yang benar, bukan hal yang positif. Tapi saya masih masih mengapresiasi bahwa kalian masih bersedia ibu panggil ke sini. Kemudian dari pengawas yang lain juga cerita bahwa kejadian menyontek hanya di pas makrel itu. Setelah itu tidak dilakukan yang lebih jauh lagi, tidak lagi melakukan perbuatan yang sama. Itu sudah perbuatan yang bagus gitu ya. Tapi saya juga yakin kalian melakukan ini ada alasannya. Boleh cerita, Farah? Yang pertama tentunya karena tuntutan orang tua. Tuntutan orang tua, iya. Saya mendengar ada guru-guru yang bilang tuh nilai itu bukan segalanya. Tapi di realita bagi anak yang punya tuntutan dari orang tua pasti akan bekerja keras dan mengusahakan apapun agar mendapatkan nilai yang baik dan agar tidak bersaing oleh yang lain. Jadi mungkin juga karena teman-teman yang lain menyontek, dirinya pun merasa bahwa dia akan kalah saing, dia akan kalah start jika teman yang menyontek dia mendapatkan nilai yang lebih baik daripada dia. Jangan dia jujur namun mendapatkan nilai yang tidak diharapkan. Berarti alasan kamu karena kamu ingin mempertahankan image kamu selama ini, maksudnya biar tidak membuat kecewa orang tua seperti itu ya. Kalau Rama? Sama dengan Farah. Kalau saya juga ibu orang tua harus memiliki nilai yang unggul dari anak yang lain. Oh gitu. Jadi untuk itu kalian melakukan segala cara. Yang penting kalian bisa mempertahankan posisi kalian yang biasanya juara itu ya. Oke, itu pasang. Kemudian menurut kalian ada tidak sih solusi yang lebih baik, yang lebih positif untuk bisa tetap mempertahankan posisi kalian selama ini atau tidak mengecewakan orang tua kalian selama ini, tapi dengan cara yang lebih baik? Menurutmu ada tidak? Ada. Jika saya menggunakan kemampuan saya dalam bidang yang kurang saya sekarang saya tidak bisa dalam bidang matematika dan saya terpaksa menyontek karena saya memang tidak ahli dalam bidang itu. Maka yang harus saya lakukan itu saya harus belajar lebih giat lagi agar dapat mendalami bidang tersebut. Oke, sip. Kalau Rama? Lebih belajar keras lagi agar percaya diri dalam mengerjakan ujian. Oke, ya artinya kalian sudah tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini, sudah tahu solusinya, dan setelah ini saya yakin kalian akan menjadi yang lebih baik lagi ya, yang bisa mengembalikan posisi kalian sebagai juara juga dengan tetap mempertahankan image yang positif dari diri kalian. Kita tahu ya, kita sekolah kita punya peraturan. Menurut kalian apa kaitannya, keyakinan mana yang terkait dengan kasus kalian kali ini? Siswa dilarang
eh, sekarang kondisinya Ibu tanya kondisi kegiatan pelaksanaan tes atau semacamnya seperti apa yang kalian harapkan untuk bisa ada di sekolah ini? Perlunya rasa kesadaran terhadap siswa-siswa tersebut Rasa kesadaran untuk apa? untuk tidak menyatakan Bahwa apa namanya ujian itu bukan untuk yang dapat nilai memang ya, artinya yang penting dilakukan dengan jujur. Kalau dari Farah? Tentunya itu memperketat suasana tersebut, misalkan memperketat siswa-siswa agar tidak ada yang bisa berhasil menyampaikan, karena jika iya. ada satu yang berhasil maka itu akan mempengaruhi teman yang lain untuk ikut mencoba juga. Gitu. Berarti kondisi yang lebih kondusif lagi itu ya, artinya mungkin bisa diusahakan dari pengawasnya atau mungkin tadi ya Mas Rama, sebaiknya anak-anak sadar bahwa menyontek itu bukan perbuatan yang jujur. Oke, dari kejadian ini setelah ngobrol-ngobrol tadi, kira-kira kalian berdua ini setelah ini mau berubah, ada perubahan apa yang pengen kalian lakukan? Dari Rama dulu? ingin lebih percaya diri lagi dalam mengerjakan ujian. Ya, lebih percaya diri ya bahwa kamu bisa. Oke, kalau dari Farah? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya agar saya dapat mengerjakan ujian tanpa hasil campur tangan dari orang lain. Oke, good. Ya, kira-kira kapan ini mau memulai perubahan itu mau kapan? Mulai dari sekarang ya. Oke. Luar biasa ya, kalian sudah menjadi membuat saya saya percaya kalian bisa merealisasikan apa yang kalian sampaikan tadi. Oke, sekarang sudah Ibu anggap sudah clear masalahnya. Kemudian kira-kira perasaan Farah sekarang gimana? Yang pertama tentunya saya merasa bersalah pada diri saya sendiri, karena dengan tindakan saya yang menyontek berarti saya tidak percaya dengan kemampuan diri saya sendiri. Yang kedua tentunya saya merasa lega, karena dengan kejadian ini saya menjadi sadar bahwa pentingnya rasa percaya diri dalam melaksanakan suatu ujian tanpa campur tangan orang lain. Oke, kalau dari Rama perasaannya gimana sekarang? Dan saya yang pertama sama kayak punya Farah, merasa bersalah dengan diri saya sendiri karena telah melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Ya, Ibu rasa cukup ya. Terima kasih kalian sudah mau menghadiri undangan Ibu dan semoga kedepannya semakin lancar segala sesuatunya ya. Ya, kalian bisa melanjutkan kegiatan ekstranya boleh untuk melanjutkan kegiatan. Ya, Terima kasih Bu. terima kasih juga. Sama-sama. Ya. Permisi Bu. Ya, apa? Ada apa? Aku mohon maaf sebelumnya kami mengenakan pakaian seperti ini Iya. karena sedang ekstra. Oh ya. Terus ada apa lagi? Ini saya Kayaknya marah. Iya. Ini saya tidak terima Bu. Kenapa? Kita sedang melaksanakan tugas kelompok, tapi ada anggota yang tidak bertanggung jawab. Oke, Mama? Sebenarnya tidak seperti itu Bu, saya seperti ini juga memiliki alasan tersendiri. Oke. Ya sudah, tenang dulu ya. Ibu paham ya. Ada sesuatu yang harus kita selesaikan di sini. Oke. Yang pertama tadi Sarah sudah cerita ya, ada hal yang membuat kalian tidak enak datang ke sini tiba-tiba. Oke. Ibu bisa menangkap intinya bahwa pasti semua orang pernah berbuat kesalahan ya, termasuk Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Tapi sekali lagi saya yakin bahwa semua punya alasannya. Sebelumnya Ibu tanya dulu nih ke Farah. Farah datang dengan marah-marah ekspresi seperti ini, kira-kira sikap kamu itu perbuatan yang baik bukan? Atau menurutmu ada hal baik dari sikap kamu tadi tidak? Sikap saya datang marah-marah seperti ini memang tidak baik, tapi saya pasti memiliki alasan. Oke, kalau Rama Tidak baik Bu. tidak baik ya. Oke, berarti sudah tahu itu tidak baik. Ceritakan alasannya. Gini Bu, kadang kalanya kita ketika menyelesaikan masalah itu harus menggunakan cara yang tegas. Jika saya di sini itu diam saja dan tidak tegas seperti tadi ke Rama, nanti Rama tidak akan menyadari kesalahannya karena sikap dia itu merugikan anggota yang lain. Oke, memang ada yang bisa disampaikan?
tidak baik karena saya seperti ini juga memiliki alasan. Alasannya? Alasannya karena hal itu semuanya sendiri dalam mengerjakan tugas kelompok. Oke, Ibu bisa menangkap titik tengahnya sekarang. Gini, semua orang pasti punya masalah dan mungkin pernah berbuat salah. Tapi ini yang lebih penting adalah saya salut yang pertama ya, terima kasih Farah sudah tidak bertindak lebih jauh dari ini ya, hanya sekedar marah-marah, tidak sampai kalian berantem kan ya? Ya, itu sudah sikap yang bagus. Kalian datang ke sini mencari solusi bersama ibu juga sudah hal yang bagus. Itu ibu salut di situ. Kemudian yang berikutnya, mungkin kamu bisa kira-kira ada solusi lain nggak untuk menyelesaikan permasalahan ini yang lebih efektif menurutmu, yang tidak merugikan kalian berdua? Ada Bu, Iya, bermusyawarah dan mengkoordinasikan sesuatu dalam pengambilan keputusan. Oke, kalau dari Rama ada nggak solusi lain yang menurutmu lebih efektif daripada membalas kemarahan Farah? Ada Bu, saya lebih aktif lagi dalam bekerja kelompok. Iya, mau mempelajari itu ya, mau mempelajari sifat yang tadi Farah mau belajar tentang apa? Bermusyawarah, Mengendalikan sama mengendalikan emosi. Terus tadi Aktif lagi dalam lebih belajar. aktif dalam belajar dan lebih bertanggung jawab. Ya, itu intinya. Nanti kalian sudah dapat poinnya. Kemudian kita kan teman satu kelas ya, kalian teman satu kelas pastinya paham bahwa kita punya keyakinan, punya semacam kesepakatan. Masih ingat? ingat Bu, Iya, yang mana itu? mengutamakan penyelesaian masalah dengan diskusi baik-baik. Ya, gitu ya Rama ya. Masih ingat kesepakatan itu ya, bahwa kalau ada apa-apa kita sudah sepakat bahwa kita akan menyelesaikannya secara baik-baik. Ya, itu. Kemudian kalau dari Farah, setelah kejadian ini tadi, kira-kira kamu inginnya seperti apa sih kelas kita nantinya, yang lebih idealnya seperti apa? Tentunya kelas yang damai dan anggota kelas itu saling memikirkan perasaan teman yang lain. Jika diberi tugas itu saling mengemban amanah dan tidak melalaikan dari tugasnya. Tentunya juga menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan lebih efektif dalam menjalankan tugas tersebut. Oke, good. Kalau dari Rama, pengennya seperti apa? Damai dan tahu saat caranya bermain, bercanda, dan belajar. Masing-masing tahu tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing kan ya. Ya, itu kelas yang kalian harapkan. Nah, sekali lagi Ibu hanya pengen tanya, kamu setelah ini, setelah tahu kamu punya masalah seperti ini, kamu harusnya seperti ini, sudah tahu sikap yang seharusnya, setelah ini kamu pengen berubah, ada perubahan apa dalam diri kamu? Saya ingin menjadi pribadi yang pandai mengontrol emosi, tentunya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam biar tidak merugikan orang lain juga ya. Kemudian dari Rama, Belajar lebih aktif lagi dalam belajar mengerjakan kelompok bersama. Biar tidak tergantung dengan orang lain ya. Ketika ada tugas bersama ya dikerjakan bersama. Oke. Kira-kira kapan kalian akan memulai perubahan yang tadi kalian sampaikan? Dari sekarang. Dari sekarang ya, karena memang itu sikap atau perilaku yang positif, jadi jangan ditunda-tunda. Kalau bisa sekarang, ya dilakukan mulai sekarang. Oke, sekarang sudah clear semuanya ya. Perasaan Farah sekarang seperti apa? Sudah lega Bu, saya sudah mengutarakan apa yang saya rasakan ke Ibu dan Rama. Jadi saya menemukan titik terang dan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, gitu ya Rama. Sudah perasaannya sekarang seperti apa? Lega tahu salah saya di mana saat mengerjakan kelompok. Oke, terima kasih sudah mau mengkonsultasikan ada masalah apa dengan saya. Sekarang kalian boleh melanjutkan aktivitas. Ini sedang ada ekstra ya. Ya, nah, silakan boleh kembali ke kelas. Salaman dulu. Nah, sudah baik kan ya? Oke. Ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baik-baik ya. Ya. Berarti saya hormati ya. Oke. Next. Hey, these lessons are more fun than before and easy to understand. Ini mungkin lebih ke rumah. more fun, berarti menyenangkan ya. Oke. Assalamualaikum
waktunya ya, dan mohon maaf sekali mengganggu aktivitas Bapak Ibu guru yang sedang semangatnya mulai mengajar di tahun ajaran baru ini ya. Ya, apa namanya? Sesuai dengan rencana yang sudah saya sampaikan kemarin, setelah koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, beliau menyarankan saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif di kelas maupun nanti semoga bisa diterapkan di sekolah ini. Dari Bapak Kepala Sekolah menyarankan untuk disampaikan di awal-awal saja, di awal kegiatan proses pembelajaran tahun ajaran baru ini, karena ini nantinya akan berguna ketika proses pembelajaran berlangsung, diawali dengan hal-hal yang sudah terlebih dahulu Bapak Ibu guru selaku pengampu mapel maupun wali kelas sudah pahami dulu, dan semoga nantinya bisa diterapkan kepada siswa-siswa ampuannya masing-masing. Ya. Pada kesempatan kali ini saya sebenarnya hanya ingin sharing. Diseminasi istilah di sini kok sepertinya seram ya. Diseminasi sebenarnya kalau di bahasa lebih mudahnya semacam penyuluhan. Jadi penyuluhan itu berarti penyampaian pemahaman, kemudian diusahakan sampai kepada proses pelaksanaan. Itu makna yang secara mudahnya untuk kata dari diseminasi. Kemudian diseminasi budaya positif ini sebenarnya tidak hanya diterapkan di kelas ya, tapi karena kita jenjang SMA ini tidak ada guru kelas, maka ini pun tepat sekali kalau digunakan di mapel kita masing-masing. Saya sudah praktek di beberapa kelas, karena saya tahun ini juga tidak sebagai wali kelas ya, jadi saya juga mempraktekkan ini di kelas saya, kelas khususnya kelas bahasa Inggris. Apa itu budaya positif dan di kelas atau di sekolah? Mohon izin untuk menyampaikan informasi berikut. Ya, kenapa budaya positif ini perlu untuk disampaikan atau perlu untuk dimulai ditumbuhkan kembali di sekolah kita? Ini adalah latar belakangnya melihat situasi sekarang ini ya, dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi yang memudahkan anak-anak dalam akses tren budaya luar tanpa mereka kaji atau saring, adalah fenomena krisis karakter yang akhir-akhir ini menjadi semakin memprihatinkan. Ya, ini mungkin tidak hanya terjadi di sekolah kita, tidak hanya terjadi di murid-murid kita, bahkan saya sendiri selaku orang tua juga merasakan fenomena krisis karakter ini. Ya, efek dari pandemi 2 tahun kemarin, kemudian masih ada semacam gap antara 2 tahun yang lost education itu, kemudian kita sudah mulai kembali normal, dan tidak serta-merta semuanya kembali normal. Ternyata ada beberapa hal yang perlu kita benahi, bahkan ada yang perlu kita tata lagi dari nol. Beberapa di antaranya adalah krisis karakter yang bisa kita lihat, misalnya contoh anak-anak sekarang mudah sekali meniru apa yang mereka dapatkan dari TikTok, dari Instagram, apapun yang dilihat
dilihat mereka dan dianggap keren, kemudian coba dipraktekkan tanpa diperhatikan apakah sesuai dengan budaya kita atau tidak, apakah menabrak norma-norma budaya kita ataupun tidak. Kemudian kita sebagai aktor dari pendidik menanamkan kembali nilai-nilai karakter Pancasila melalui penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya yang tepat untuk mengatasi masalah yang menjadi tanggung jawab kita bersama selaku pendidik. Ya, tadi yang kondisi anak-anak kita yang mulai ada krisis karakter tadi, ini PR kita bersama, tidak hanya sebagai jadi tugas kita sebagai guru tidak hanya mencerdaskan di bidang kita masing-masing, tapi juga penanaman karakter yang tadi mulai terlihat menipis akhir-akhir ini. Budaya positif di sekolah dapat mulai dibangun dengan membentuk keyakinan kelas. Ini beberapa saya tandai di sini karena memang ini praktek yang paling mudah untuk diterapkan di awal-awal pembelajaran ini. Dengan adanya keyakinan kelas, nanti kita susun keyakinan kelas bersama antara guru dan murid. Maka semua akan mempunyai peran dan tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi keyakinan bersama sebagai langkah awal dalam membangun budaya positif di sekolah. Kenapa saya menekankan pada keyakinan kelas? Karena salah satu efek dari menipisnya karakter siswa kita adalah terlihat sekali dari disiplin yang sudah mulai tidak terkontrol menurut saya akhir-akhir ini. Jadi keyakinan kelas ini bukan pengganti tata tertib, bukan pengganti aturan sekolah, bukan, tapi sebagai penguat yang datangnya nanti dari dalam diri siswa kita. Aturan dan tata tertib sudah ada dan sudah berusaha untuk diterapkan, tapi ini diperkuat dengan adanya keyakinan kelas, di mana dalam prosesnya nanti keyakinan kelas ini disusun bersama-sama. Jadi akan ada efek perbedaannya nanti. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin kaitannya dengan budaya positif. Di antaranya kita perlu sekilas tahu, meskipun baru sekilas tidak masalah, tentang perubahan paradigma belajar yang ternyata sudah tidak sama lagi dengan yang dulu. Kemudian apa itu nilai-nilai kebajikan, apa itu motivasi perilaku manusia, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dua yang saya beri tanda merah di sini, yang saya tuliskan lebih berwarna ini, saya maksudkan karena nanti dua hal ini yang sudah saya terapkan dan sudah mulai terlihat hasilnya. Jadi budaya positif dari sekian, yang paling mudah diterapkan memang keyakinan kelas. Kemudian segitiga restitusi ini mungkin lebih kepada wali kelas yang nanti bagaimana menangani ketika ada siswa-siswa yang terlibat masalah atau ada hal lain. Nah, ini menggunakan segitiga restitusi itu juga efektif untuk digunakan. Kita akan coba sampaikan informasikan lebih mendalam
tentang yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa yang berbeda? Apa yang membedakan paradigma baru yang dikenalkan oleh kurikulum Merdeka dengan yang ada di sebelum-sebelumnya? Paradigma baru ini secara garis besar terlihat sekali perbedaannya di pembelajaran yang terdiferensiasi. Kemarin kalau tidak salah sudah sempat disinggung sebentar waktu kita IHT dari Bapak Pengawas Pak Sabar sempat menanyakan sedikit tentang pembelajaran yang terdiferensiasi. Ini tidak lepas terkait dengan bahwa kurikulum Merdeka ini memang kurikulum yang diharapkan dapat memenuhi apa-apa yang belum bisa dilengkapi di kurikulum-kurikulum sebelumnya. Ya, di kurikulum Merdeka memang prinsip dasarnya menggunakan prinsip-prinsip pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah Tutmudi Handayani, di mana artinya kita mensupport anak-anak dari belakang, artinya yang memegang peran dalam kelancaran pembelajaran sebenarnya adalah siswa itu sendiri, dan kita hanya sebagai penuntun, hanya mendampingi mereka. Makanya pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan mampu nanti setiap siswa belajar sesuai dengan karakternya, kebutuhannya, dan tahap perkembangan belajar mereka masing-masing. Ini penting karena kita di sini memang di modal awal kita untuk bisa membuat pembelajaran yang kita sampaikan di kelas bisa diterima anak-anak adalah bahwa kita sudah memahami mereka dulu. Ya. Ada anak-anak kita yang tipe belajarnya hanya suka ketika praktek. Ada siswa kita yang hanya senang ketika pelajaran bisa lebih masuk ke dalam daya tangkap atau terekam dalam otak mereka ketika pembelajaran sambil melihat gambar. Ada yang saya harus suasana tenang sambil baca, saya lebih mudah menerima pelajaran Bu. Nah, ini yang harus kita kenal di awal untuk bisa mengefektifkan apa yang kita sampaikan kepada siswa kita. Kalau anaknya tipenya suka praktek, kita memaksakan anak untuk duduk anteng manis, itu akan susah. Dan sebaliknya, anak-anak yang tidak terlalu aktif, anak-anak yang lebih suka duduk manis, lari-lari misalnya, olahraga, pokoknya kamu basket harus bisa memasukkan bola 1 menit 10 kali. Tapi bukan tipenya, ini juga tidak bisa efektif karena memang kita di sini berarti memaksakan apa yang tidak karakter mereka untuk demi biasanya ini yang selama ini saya terapkan juga seperti itu. Pokoknya saya sebelum pembelajaran saya sudah punya target, anak-anak saya harus bisa ini. Selama ini saya terutama ya di kurikulum sebelumnya saya seperti itu. Pokoknya kalau anak-anak belum bisa A, B, C, berarti saya belum sukses. Anak-anak belum berhasil, kalian belum masuk ke dalam KKM. Tapi tanpa kita sadari ternyata bahwa kita mengajar hanya dengan target, pokoknya target ini harus selesai, anak-anak harus bisa ini, itu
target sesuai apa yang kita bisa, yang kita targetkan, tanpa melihat apakah anak bisa, apakah anak sama bisa mencapai itu semua. Kita tidak peduli, ya. Saya dulu tidak peduli, pokoknya materi ini nanti endingnya penilaiannya anak-anak yang bisa nilainya bagus, kalau yang tidak enggak dari KKN. Selama ini saya hanya seperti itu. Jadi tanpa melihat, oh ternyata si A lebih senang kalau speaking, oh si B ternyata lebih pintar dalam writing. Saya sama ratakan, pokoknya proses nyanyi ada materi yang berjudul bertema dengan song lyrics, ya, jadi mempelajari lagu. Saya paksakan semuanya bisa menyanyikan lagu bahasa Inggris. Padahal tidak semuanya orang suka menyanyi misalnya. Ya, ada yang lebih suka. Saya lebih senang memahami lirik lagu melalui tulisan dalam bentuk teks misalnya. Nah ini yang ternyata selama ini menjadi tidak efektif karena kita hanya menjalankan apa yang sesuai dengan rancangan kita, apa yang sesuai dengan yang kita targetkan, itu yang selama ini saya lakukan. Dan ternyata efeknya memang di siswa kurang tepat, ya. Jadi di sini berdiferensiasi artinya menyesuaikan dengan karakter siswa kita. Ya mungkin timbul pertanyaan, Bu, saya ngajar di 5 kelas, setiap kelas ada 30 siswa misalnya, berarti saya harus mengajar 150 metode? Bukan juga seperti itu, tidak. Jadi artinya kita membuat targetnya tidak lagi harus bisa di ABC, tapi kita membuat diferensiasi baik dari rancangannya, diferensiasi di proses pembelajarannya, bahkan sampai di produknya. Kalau si A yang tipe kinestetik artinya dia senang yang praktek, ya nanti berarti target yang kita pasang dia bisa di prakteknya tanpa harus dibebani, dia juga harus bisa di bagian writingnya misalnya. Jadi kita menyesuaikan yang seperti itu. Kemudian selanjutnya yang membedakan pembelajaran dengan paradigma baru dengan yang sebelumnya, ini adanya miskonsepsi tentang beberapa teori, ya, teori kontrol yang di sini, ya. Yang pertama bahwa selama ini guru mengontrol murid. Kesannya memang seperti itu, ya, bahwa murid yang baik adalah murid yang patuh pada gurunya. Ini benar, ya. Kita menganggap kalau siswa kita manut, itulah siswa-siswa yang baik. Ini sebenarnya ilusi. Kenapa ilusi? Kenapa ini miskonsepsi? Karena efek dari anak manut itu tidak bisa berlangsung lama. Mungkin manutnya hanya ketika di depan kita. Nah ini belum bisa disebut karakter baik kalau hanya di depan kita. Ini yang menyebabkan ternyata guru yang mengontrol muridnya itu efeknya mungkin baik, tapi tidak berlangsung lama, hanya bersifat sementara dan bahkan hanya bisa saja hanya sekedar pencitraan dari siswa kita sendiri, ya. Ini yang pertama. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini pun yang sering saya lakukan dulu, ya. Memberi penguatan positif. Saya suka
memberi apresiasi kepada siswa kita itu baik, itu bukan hal yang buruk. Saya memberi apresiasi dengan memuji siswa-siswa saya itu bukan sepenuhnya salah, hanya saja ternyata ini sekali lagi hanya barangkali sifatnya hanya mereka akan berlaku baik ketika dipuji. Ya, saya beberapa kali seperti ini, dulu masih sering seperti ini memuji anak-anak yang baik di depan kelas, ya, yang memenuhi target saya puji. Saya niatnya untuk memotivasi yang lain, tapi ternyata efeknya tidak semulus yang saya bayangkan. Bahkan ini sifatnya hanya sementara. Barangkali siswa tersebut akan pintar hanya di hal yang saya puji, selebihnya tidak lagi. Untuk miskonsepsi di bagian penguatan positif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga, tahun kemarin saya masih menjadi wali kelas, dan seperti yang Bapak Ibu guru semua pirsa, kelas yang saya ampuh ada masalah yang tidak kecil, gitu ya. Nah, di situ saya menerapkan ini, masih menerapkan saya membuat anak-anak saya yang melakukan pelanggaran itu merasa semakin bersalah. Harapan saya biar mereka menyesal, tapi ternyata ini menjadikan mereka melabeli diri sendiri bahwa saya adalah si orang yang gagal. Ya, ketika saya misalnya menangani kasus anak yang suka bolosan, kemudian saya mengajak anak-anak itu untuk berdiskusi, kemudian saya sampaikan dengan kata-kata misalnya, kalian tahu nggak kalau kalian berbuat seperti ini akan membuat orang tua kalian merasa gagal, merasa kecewa. Kemudian saya berhasil membuat anak-anak saya menangis karena menyesal. Itu tadinya saya bangga, artinya oh berarti omongan saya masih benar, omongan saya mengena di hati mereka. Tapi ternyata efek berkepanjangan ini yang saya khawatirkan. Ternyata mungkin ke depannya label bahwa mereka adalah si pembuat kecewa orang tua akan berlangsung seumur hidup mereka. Ini yang dikhawatirkan. Niatnya saya hanya untuk membuat mereka tahu bahwa kalian salahnya di sini, kalian membuat kecewa orang tua misalnya. Tapi ternyata efeknya siapa tahu mengena sampai ke hati mereka dan mungkin terbawa sampai ke masa depan mereka nanti. Itu yang dikhawatirkan akan menjadi semacam trauma bagi mereka, atau bahkan aku kan anak yang gagal, aku kan anak yang membuat orang tua kecewa. Itu akan menjadi label bagi diri mereka sendiri dan akan siapa tahu kalau dikhawatirkan akan membuat mereka menjadi semakin tidak percaya diri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini hal yang juga masih selama ini banyak dipraktekkan, termasuk saya. Ya, kita bahkan saya terhadap anak saya sendiri itu masih seperti ini kadang. Jadi kita merasa bahwa orang dewasa tahu segalanya, orang dewasa itu pasti benar. Ini yang dan kita praktekkan ini di sekolah. Jadi ketika anak-anak ada yang mau berpendapat ternyata tidak sependapat dengan kita, tidak sejalan dengan pendapat kita menganggapnya itu salah. Nah ini yang membuat potensi-potensi anak yang seharusnya mereka bisa menjadi anak pemberani, anak yang bisa kritis,
karena dipatahkan bahwa orang tua atau orang dewasa itu selalu benar, jadi mereka enggan untuk menyampaikan pendapat mereka. Ini beberapa hal yang saya sendiri masih harus banyak belajar dan akan pelan-pelan saya praktekkan untuk dirubah. Berikutnya, hal apa lagi yang berkaitan dengan budaya positif? Nah, ini ada tabel perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Selama ini yang kita pegang kuat adalah teori stimulus respon. Artinya untuk memberikan efek yang sesuai. Seorang murid siswa yang mungkin melanggar keyakinan di dalam kelas ketika itu sudah menjadi sebuah konsekuensi, mungkin lebih bersifat lugas. Artinya ketika melakukan kesalahan ya tidak kemudian distrem, salah ya tetap salah, tidak, tapi lebih lugas. Berikutnya monggo Bapak Ibu. Oke. Ya bisa terima kasih. Enggak, Bu. Mengisi daftar hadir. Sekali lagi saya sampaikan, saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu guru yang sudah berkenan, yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah mengorbankan waktunya untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan mengenai diseminasi budaya positif di sekolah ataupun di kelas, dalam skala kecilnya di kelas. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat. Sekali lagi terima kasih dukungan dan supportnya. Proses dan kegiatan ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan, tanpa support dari Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, terima kasih. Semoga tidak bosan ya ketika nanti setiap saat saya meminta bantuan Bapak Ibu guru lagi untuk hal-hal yang berikutnya. Oke. Sekali lagi terima kasih yang sedalam-dalamnya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan tidak berkenan, jika apa yang saya sampaikan ternyata tidak bertepatan dengan apa yang Bapak Ibu guru gunakan sebagai prinsip selama ini. Demikian dari saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.